Baik, selamat pagi Bapak. Saya Ferry Afsrestara dengan 2020-1210 dari Universitas Yang Malang. Mohon izin Bapak untuk hari ini saya izin memaparkan makalah saya yang berjudul pengembangan bisnis intelijen di RSUD Saiful Anwar Kota Malang. Di sini untuk diajukan untuk melengkapi mata kuliah bisnis intelligence disusun oleh saya sendiri, Ferry Afsrestara, dengan dosen pengampu dengan Bapak Insinyur E. Made Dwi Putra Asana, Eskom MT. Baik, saya ke bab 1 untuk pendahuluannya. Jadi pemerintah ini sudah mulai dari tahun genap 2000 itu menganjurkan keharusan setiap rumah sakit untuk memaksimalkan SDM yang dimiliki agar pelayanannya lebih baik. Lalu juga di setiap manajemen rumah sakit itu membutuhkan informasi yang baik dapat membuat keputusan dalam mengatur rumah sakit sesuai regulasi dari pemerintah, khususnya di bagian kesehatan. Nah, di informasi yang dimiliki saat ini masih belum maksimal dari setiap rumah sakit, yang data yang diterima dan juga yang di lapangan itu sangat berbeda. Nah, di sini yang membutuhkan sumber data yang lebih untuk mengumpulkan informasi karena kemarin-kemarin itu diperoleh secara manual seperti itu. Lalu untuk tahapan identifikasinya, ada tahapan identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis data, dan pengembangan bisnis intelijen, implementasinya dan juga evaluasi, dan menggunakan data yang digunakan berasal dari sistem informasi rumah sakit atau disingkat SIMRS untuk memaksimalkan evidence based practice. Lalu untuk di pembahasannya, pengertian dari bisnis intelijen sendiri yaitu adalah salah satu aspek yang akan membantu perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran berdasarkan data pasar. Lalu kebenaran dan manfaat BI ini adalah yang bertugas atau merencanakan dan juga mengelola data dan memberikan hasil yang berupa informasi yang mudah dipahami untuk seluruh stakeholder pada pembisnis seperti itu. Contohnya pada gambar 2.1 yaitu langkah-langkah pengembangan BI. Yang pertama ini kita ada data source, lalu kita ada data warehouse, lalu menuju ke data model atau cube, dan juga menghasilkan laporan atau dashboard. Power BI merupakan aplikasi pembuatan bisnis intelijen yang dimiliki Microsoft yang menggunakan visual data. Lalu di sini ada SQL Server. SQL Server merupakan salah satu manajemen basis data relasional yang dikembangkan oleh Microsoft juga seperti itu dan dapat digunakan untuk pengembangan bisnis intelijen. Salah satunya adalah SQL Server Integration Service atau yang bisa disingkat SSIS. Lalu untuk metode penelitiannya, yang pertama ada pendekatan penelitian, yaitu ada dua jenis, primer dan sekunder. Data primer dihasilkan oleh hasil kuesioner dan data sekunder diperoleh dari kajian pustaka. Yang pertama untuk data source, yaitu merupakan data yang digunakan untuk membuat data warehouse. Sumber datanya berupa database, yang pertama SQL Server, Oracle, PostgreSQL, dan MySQL. Lalu untuk ETL, yang penjaringan data dari database transaksional ke data warehouse. Yang ketiga ada data warehouse, bisa digunakan skala bintang atau skema Snowflake. Lalu ada data model, yaitu menganalisis data dari data warehouse secara multidimensi. Yang kelima ada dashboard, yaitu bentuk visualisasi data dalam bentuk teks atau grafik. Lalu untuk tahapan bisnis intelligence-nya, mengikuti identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis data, dan perancangan bisnis intelijen maksud saya. Nah, untuk tahapannya ada dalam contoh grafik. Yang pertama kita ada mulai, lalu dilanjutkan identifikasi masalah, lalu diidentifikasi masalah kita menghasilkan 3 pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen. Lalu dari ketiga ini kita menghasilkan analisis data dan perancangan bisnis intelijen, dilanjutkan implementasi, dilanjutkan evaluasi, dan berakhir di data. Seperti yang saya sebutkan tadi, identifikasi masalah yaitu masalah yang dialami oleh pihak manajemen RSUD Saiful Anwar Kota Malang. Lalu untuk resource-nya yang besar untuk mengumpulkan informasi karena diperoleh secara manual, yang diperoleh juga dari sistem informasi rumah sakit atau SIMRS seperti itu. Lalu yang untuk pengumpulan data ini terbagi menjadi 3, yaitu observasi, yaitu
pengamatan peneliti di lapangan, lalu yang kedua wawancara. Salah satu metode yang digunakan untuk memulai data dari narasumber. Seperti itu. Yang ketiga ada pengumpulan dokumen, yaitu pada basis data sumber yang didapatkan dalam database server yang diambil dari bisa wawancara ataupun sistem informasi. Seperti itu. Lalu ada analisis data dan perencanaan bisnis intelijen. Data-data yang dikumpulkan lalu dianalisis dan juga dipetakan dalam sebuah data diperoleh kebutuhan informasi untuk pengembangan bisnis intelijen di RSUD Saiful Anwar Kota Malang, diantaranya seperti jumlah pasien, jumlah tempat tidur, lalu informasi jumlah bangsal, seperti itu. Ini contoh dari arsitektur visi pengembangan bisnis intelijen di RSUD Saiful Anwar Kota Malang. Yang pertama ini ada database-nya, lalu ada data warehouse-nya. Untuk pemodelan data warehouse, kita ada perancangan arsitektur data warehouse menggunakan perancangan model database. Yang pertama kita menggunakan dari database bangsal dan juga database penyakit. Contoh yang seperti ini. Baik, seperti ini. Jadi kita ada tabel laporan, tabel bangsal, tabel kamar, tabel penyakit, tabel diagnosa, dan tabel registrasi, seperti itu. Lalu di sini ada evaluasi yang dilakukan secara uji stabilitas dengan menggunakan metode System Usability Scale atau SUS yang digunakan untuk melakukan evaluasi berdasarkan kuesioner yang memiliki 10 pertanyaan. Hasil perhitungan akan menghasilkan nilai antara 0 sampai 100. Selanjutnya nilai tersebut dibandingkan dengan tabel score seperti gambar nomor 5. Sistem yang dapat masuk dalam kategori baik jika memiliki nilai akhir lebih sama dengan 70. Lalu untuk hasil penelitian kali ini di RSUD Saiful Anwar Kota Malang, penggunaan teknologi dengan misi rumah sakit yang terakhir yaitu pengembangan sistem manajemen yang handal, transparan, akuntabel, dan efektif. Dengan rencana pengembangan sebuah sistem atau aplikasi yang masuk dalam kategori EIS karena masih fokus pengembangan SIMRS dan rekam medik elektronik di bagian lain yang belum menggunakan sistem elektronik. Lalu membuat dashboard visualisasi dan pengambil keputusan dengan menggunakan Power BI. Dengan contoh foto yang seperti ini, jadi di sini ada 3. Yang pertama ruang rawat, tahun, dan juga bulan. Untuk bar yang berwarna merah sengaja diberikan warna yang terang untuk memvisualisasi bahwa bagian ini adalah menunjukkan indikator memiliki nilai yang tidak ideal, dan untuk nilai ideal ditampilkan dengan warna hijau atau yang lebih terang, seperti itu. Lalu di sini ada kesimpulan dan saran. Saya memiliki 3 kesimpulan dan saran. Yang pertama, pengembangan bisnis intelijen ini membentuk pengambilan keputusan yang jauh lebih baik. Yang kedua atau yang B, dashboard bisnis intelijen ini dikelompokkan berdasarkan jenis pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga, evaluasi sistem menggunakan usability testing, yaitu mengetahui kualitas dan kelayakan aplikasi yang sudah dibuat. Berikut daftar pustaka yang saya cari. Baik, sekian Bapak presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Lalu saya izin klarifikasi kenapa saya sendiri dan tidak berkelompok, karena teman-teman saya sudah mulai kelompok dan saya bersedia untuk mengerjakan ini sendiri. Terima kasih. Selamat pagi.